Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru minas salati alayya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salata ahli mahabbatik, amma ba'd. Para ulama, para habaib, tuan-tuan guru yang sangat kami muliakan dimanapun Anda berada, nakhussu bit ta'zim wa takrim murabbi ruhina wa jasadina jami'a hum alladhina ya'tuna al-'uluma an-nafi'ah saburan haliman syakura. Allahumma tawwil umrahum waghfir dhunubahum, amin. Para pendengar dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita semua berada di bulan Rajab ini, di mana di bulan Rajab ini terjadi peristiwa agung, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Tuhannya untuk menerima perintah salat. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan hidup di bulan yang mulia ini. Tentu sebagai orang yang beriman, yang meyakini kebenaran kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari ini mulai masuknya bulan Rajab sampai sekarang ini, kita semua telah melakukan banyak amal soleh seperti berpuasa, membaca kitab suci Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Sholawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk agama yang beliau bawa, yaitu agama Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Dzurratun Nasihin karya Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, yang di dalamnya menjelaskan tentang nasihat, tentang petunjuk, tentang hikayah, cerita-cerita yang berfaedah, keutamaan-keutamaan dalam ibadah, dan juga keterangan-keterangan yang lain. Di halaman 43 sampai 44 di sana dijelaskan, hukiyah annamru'atan fi baitil maqdisi kanat abidatan idza jaa rajabah taqra'u kulla yawmin qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marratan ta'ziman lahu wa kanat tanzi'un libasa al-adlasa wa talbasu thawbal balasa famaridat fi rajabah wa awsat ibnaha ayyadfinaha ma'a balasiha fakafanaha ibnuha fi thiyabin murtafi'atin riya'an nasi
fara'aha fil manami faqalat ya bunayya lima lam ta'khud biwasiyati inni ghairu radiyatin anka fantabaha faza'an wa nabasha qabraha falam yajidha fi qabriha wa tahayyara wa baka bukaan syadida fasami'a nida'an yaqulu amma alimta anna man azzama syahrana rajabah la natrukhu fil qabri faridan wahidan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti dari hikayah ini diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang wanita di Baitul Maqdis di Palestina. Dia merupakan seorang wanita ahli ibadah. Apabila tiba bulan Rajab, dia mempunyai kebiasaan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 12 kali setiap hari. Dia melakukannya karena memuliakan bulan Rajab. Dan dia melepas pakaiannya yang lusuh dan memakai pakaian yang terbuat dari bulu. Dan ketika masuk bulan Rajab, dia terjatuh sakit dan berwasiat kepada anak laki-lakinya, apabila dia mati, supaya dikubur dengan pakaiannya yang terbuat dari bulu tersebut. Tetapi anak laki-lakinya mengkafani jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal, dengan tujuan pamer kepada manusia. Artinya, anak tersebut tidak menjalankan wasiat ibunya. Dia membeli pakaian yang mahal untuk mengkafani jenazah ibunya dengan tujuan pamer kepada manusia. Di waktu tidur, anaknya bermimpi melihat ibunya dan sambil berkata kepadanya, ya bunayya, lima lam ta'khud biwasiyati, wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Inni ghairu radiyatin anka, sesungguhnya aku tidaklah ridha kepadamu. Maka anak tersebut kaget, terbangun dari tidurnya dan cepat-cepat menggali kuburan ibunya, mau mengganti pakaian tersebut. Akan tetapi dia tidak menemukan ibunya dalam kuburnya. Dia bingung dan menangis sejadi-jadinya dengan tangisan sampai terisak-isak. Maka kemudian dia mendengar suara yang memanggil dan berkata, tidaklah engkau tahu bahwa barang siapa yang memuliakan bulan kami, yaitu bulan Rajab, maka kami tidak akan tinggalkan sendirian di kuburnya. Ar-Rahman Ar-Rahim, sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata orang yang biasa membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali di bulan Rajab, dia tidak disendirikan oleh Allah dan dipindahkan tempatnya oleh Allah di tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini kita bisa mengambil manfaat dan juga pelajaran bagi kita bahwa orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 12 kali setiap hari di bulan Rajab karena mengagungkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tinggalkan sendirian di dalam kuburnya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa
kita semua jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua kita. Apa yang mereka wasiatkan kepada kita harus kita lakukan, karena sesungguhnya melaksanakan wasiat adalah wajib hukumnya, selagi wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi." Tidaklah boleh taat pada makhluk di dalam maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Artinya, selagi perintah itu tidak maksiat kepada Allah, maka kita wajib melaksanakannya. Akan tetapi, kalau perintah itu maksiat kepada Allah, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kedua orang tua kita ridha terhadap kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan di bulan Rajab ini, seperti berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir, membaca salawat, bersedekah, dan lain sebagainya, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena mengagungkan bulan Rajab yang di dalamnya ada peristiwa agung, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Tuhannya untuk menerima salat yang diwajibkan terhadap kita. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam keterangan kitab yang sama, yaitu kitab Zuratun Nasihin, halaman 42. Di sana dijelaskan, akhraja al-Bukhari wa Muslimun annahu qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali, man shoma yawman min rajabah saqallahu min zalikan nahri. Imam Bukhari dan Imam Muslim menceritakan bahwa sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai, dikatakan sungai Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum dari air sungai tersebut. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keterangan kitab yang lain yang juga senada dengan hadis ini, dalam kitab Fadailul Awqat karya Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, di sana jelaskan, an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali, man shoma min rajaba yawman saqallahu min dzalikan nahri, rawahu al-Baihaqi. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, amin, bahwa sesungguhnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam surga itu terdapat sungai, dikatakan sungai Rajab, airnya lebih putih daripada susu
dan lebih manis daripada madu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberi minum dari air sungai tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Dzurratun Nasihin halaman 42 di sana dijelaskan, Ruwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'uhu ahla minal asali wa abradu minas salji wa adyabu minal miski. Fakultu liman hadha ya Jibril? Qala liman shalla alaika fi Rajabah. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, saya melihat pada malam Mi'raj sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk daripada salju, dan lebih harum daripada misik. Maka saya bertanya kepada malaikat Jibril, liman hadza ya Jibril? Ini untuk siapa wahai malaikat Jibril? Qala liman shalla alaika fi Rajabah. Maka malaikat Jibril menjawab, untuk orang yang membaca salawat kepada engkau di bulan Rajab ya Rasul. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa membaca sholawat di bulan Rajab mempunyai keutamaan dan pahala tersendiri dibanding bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai sirat salawat, itu banyak sekali macamnya. Ada beberapa salawat yang sangat luar biasa keutamaannya dan juga pahalanya, seperti salawat An-Nuridati, salawat Fatih, dan juga salawat Nuril Anwar. Maka dikatakan dalam suatu makalah ulama, orang yang membaca salawat An-Nuridati 1 kali saja seperti membaca salawat lain sebanyak 100.000 kali. Dan juga dikatakan orang yang membaca salawat Fatih 1 kali, maka dia seperti membaca 500.000 kali. Bahkan ada keterangan orang yang membaca salawat Fatih 1 kali sampai 600.000 kali, sama dengan membaca 600.000 kali. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi banyak masalah, pikiran galau, hati gundah gulana, banyak yang dipikirkan karena banyak hutang misalnya, atau rezeki kurang lancar, maka banyak-banyaklah membaca salawat ini. Salah satunya adalah salawat An-Nuridati. Maka kita dianjurkan untuk membaca salawat An-Nuridati 500 kali. Insya Allah, Allah akan hilangkan kesusahannya, diganti dengan kegembiraan-kegembiraan, dan tercapai hajatnya. Salawatnya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin An-Nuridati wa sirri sari fi sa'il asma'i was sifati. Dan juga salawat Fatih. Bacaan salawatnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ghuliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kalau lagi banyak keinginan,
banyak cita-cita, maka bacalah sholawat Fatih ini. Insya Allah semua cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholawat Nuril Anwar. Maka dikatakan orang yang membaca sholawat Nuril Anwar akan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunianya, urusan agamanya, atau urusan akhiratnya. Segala hajatnya dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bacaan sholawatnya adalah Allahumma salli ala nuril anwari wa sirril asrari wa tiryaqil aghyari wa miftahi babil yasari Sayyidina Muhammadin al-Mukhtari wa alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyari adad ni'amillahi wa ifdali. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, dimanapun kalian berada yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh ulama tidak ada wasilah yang lebih utama daripada wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih baik untuk dijadikan perantara terkabulnya doa-doa kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau ada benarnya, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salahnya semata-mata karena kelalaian kami dan kebodohan kami, mohon untuk dibenarkan. Karena kami hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.